Halo semuanya, apa kabarnya? Semoga teman-teman semua di dalam keadaan sehat. Ya, pada video kali ini saya mau ajak teman-teman nih menyaksikan bagaimana Seno Bagaskoro, kader muda PDIP, dengan sangat baik membungkam lawan debatnya ya teman-teman, di mana isu kecurangan dalam Pilgub DKI Jakarta dilempar karena kekalahan pasangan Ridwan Kamil dan Suswono ya teman-teman. Nah, bagaimana videonya? Coba kita simak dulu bareng-bareng. Baik, Mas Eno, saya minta tanggapan ya. Kemudian ini suka atau tidak, arahannya juga kan bahwa KPU sudah menyatakan suara tertinggi pemenangnya, suara paling banyaknya adalah Mas Pramono dan Rano. Arahnya jangan-jangan ada isu kecurangan, kemudian juga ada partisipasi yang berkurang. Mau nggak mau arah tembaknya juga ke paslon nomor urut 3 nih, Mas Pram dan Rano. Bagaimana tanggapan Mas Eno? Ya, pertama, hasil yang diumumkan oleh KPU melalui rekapitulasi berjenjang itu konsisten dengan hitungan C1 yang dimiliki oleh kami beserta seluruh warga Jakarta yang mengawal, termasuk dari lembaga-lembaga independen yang mengawal pasca coblosan. Angkanya konsisten di angka 50,07%, sehingga tidak mengejutkan kalau kemudian kemarin kesimpulannya Jakarta pilkadanya satu putaran. Nah, dalam konteks persoalan itu saya kira itu clear dan final. Tapi yang dipersoalkan teman-teman Ridho kan kayaknya bukan di masalah hasil kemarin, tetapi pada bagaimana prosesnya berlangsung, termasuk soal partisipasi pemilih. Nah, izinkan saya berbicara dari sudut pandang yang lebih besar, Mbak Afi. Kalau soal partisipasi pemilih, kan kita pilkada ini serentak, tidak hanya di Jakarta. Ada pilkada di daerah-daerah lain. Dan kalau kita melihat data, di daerah lain juga sama kok, rendah kok. Di Jawa Timur rendah, di Jawa Tengah rendah, di Sumatera Utara bahkan lebih rendah dari Jakarta, di Medan, di Padang. Apakah dengan basis logika yang sama itu, berarti kami harus mempersoalkan semua pilkada? Yang mana pasangan calon yang diusung PDI Perjuangan tidak menang? Kan tidak juga. Bagaimana mungkin logika itu nanti kalau dilakukan secara konsisten di Jakarta, otomatis efeknya adalah daerah-daerah lain juga harus dipersoalkan soal partisipasi pemilih ini. Nah, tetapi kan kalau itu terjadi, maka artinya pemerintah saat ini gagal menyelenggarakan pilkada serentak karena partisipasi pemilihnya relatif rendah berdasarkan logika teman-teman pasangan Ridho. Nah, artinya kalau memang itu yang mau dibawa ke Mahkamah Konstitusi, kita berharap MK nanti menjadi forum yang konstitusional, memutus sesuai dengan peraturan perundang-undangan, bukan menjadi forum politik. Kita ingin pemerintahan besok segera bekerja, segera tidak terganggu dengan persoalan efek-efek pemilu, lalu kita bisa melihat bagaimana nanti perkembangannya dan bisa mengawal secara kritis dengan baik. Itu yang kita harapkan hari ini. Kalau partisipasi ada penyelenggara, bagian dari tanggung jawab dari KPU juga gitu kan. Tapi kalau kemudian soal kecurangan, ada loh tadi disampaikan adanya ditemukan bukti-bukti kecurangan. Memang belum dijabarkan ya, kita masih nunggu prosesnya MK, nggak digelar di forum pada malam hari ini. Tapi tanggapannya kalau kecurangan ini? Ya, ini sebenarnya tujuan yang agak salah sasaran menurut saya. Karena kalau bicara komposisi politik, kami ini hanya satu parpol di Senayan, PDI Perjuangan, dengan beberapa partai politik rekan sahabat, bekerja dengan masyarakat, menghadapi kekuatan politik yang sangat besar, di-endorse oleh artis-artis ibu kota, di-endorse oleh kekuatan kekuasaan, oleh mantan presiden Pak Jokowi namanya. Bagaimana mungkin kekuatan politik yang minimalis seperti punya kami mau melakukan kecurangan terstruktur? Nah, kalau dibawa ke MK itu kan artinya pasti terstruktur, sistematis, masif. Karena kalau bicara perselisihan suara, ini gapnya sudah terlalu jauh, 9-10%, kecuali kalau itu 1-2% masih bisa dibahas di MK. Artinya sangkaannya adalah kami melakukan kecurangan yang terstruktur. Loh, bagaimana mungkin kita nggak punya perangkat kekuasaan kok? Kita nggak di-endorse oleh kekuatan kekuasaan, mau melakukan kecurangannya bagaimana? Kecuali ini dilakukan oleh kekuatan yang kekuatan politiknya berlebih. Kita ini kekuatannya minimalis, hanya disokong oleh kekuatan warga Jakarta. Ya, memang ada mantan-mantan gubernur yang mendukung kami, tetapi tidak punya akses terhadap kekuasaan. Jadi yang salah besar. Sasaran kalau kemudian nudingnya kecurangan ke paslon nomor urut 3. Kalau ada kecurangan, mungkin orang lain, tapi kami tidak. Tapi siapa sih Mas Mustafa yang dianggap melakukan kecurangan dengan bukti yang dimiliki? Ya, gini ya, politik itu kan bukan matematika, ya. Nggak 1+1 sama dengan 2 gitu. Dan dalam konteks kali ini saya rasa Mas Seno mengecilkan PDI kayak gitu. Karena buat kami ya PDI juga partai yang besar, partai yang sudah berkuasa 10 tahun. Masa sih nggak tahu bagaimana caranya menggunakan kekuasaan-kekuasaan untuk keperluannya partainya gitu ya. Walaupun ya lagi-lagi kan tadi saya juga sudah sampaikan yang jadi materi dari
perjuangan yang akan kita lakukan di Mahkamah Konstitusi ini bukan semata-mata menuding ini, menuding itu, tapi ini loh ternyata pilkada kali ini ada masalah A, B, C, D dan segala macamnya. Kita buktikan di Mahkamah Konstitusi seperti itu. Dan kalau kita berbicara ini harus yang besar, yang curang dan lain-lain, saya rasa itu kan landasannya asumsi ya. Kita nggak bisa lah berlandasan dengan asumsi seperti itu. Yang berkuasa, yang besar bisa melakukan kecurangan, yang kecil tidak. Anda tidak setuju dengan argumentasi dan asumsi itu? Dan yang dikejar kan sebenarnya, yang dikejar itu kan bukan masalah gap dari 39 sekian persen dengan 50,7%. Yang dikejar itu adalah 0,7 persennya itu, gitu kan. Jadi masuk sebenarnya ketika mau dihitung ulang di MK dan lain-lain, itu kan masih masuk dengan ketentuan yang ada di Mahkamah Konstitusi. Oke, saya minta tanggapan Mas Fer. Oh, jadi maksudnya saya baru ngerti. 0,7% ini untuk menggagalkan satu putaran ya. Jadi maksudnya biar jadi 2 putaran. Jadi bukan mempermasalahkan yang selisih 10%, tapi hanya 0,7-nya agar 2 putaran ya teman-teman. Dan ini menurut saya senang ya ada jubir muda ya sepertinya ini daripada Ridho ya. Bagus lah gitu ya teman-teman, anak-anak muda maju, tapi argumennya lemah ya. Karena ya saya sepakat dengan Mas Seno ya, bukan penguasa. Ya gimana caranya terstruktur nasib gitu ya dalam melakukan kecurangan. Kalau kemudian ini bisa, menurut Mas Ferry kuat nggak sih argumentasi dari kedua belah pihak ini? Yang mana yang kemudian lebih akan diterima sebagai basis untuk permohonan di MK nanti? Ya, pertama kalau bicara hak, tentu saja ini hak yang merasa dikalahkan untuk mengajukan perkara ke Mahkamah Konstitusi. Tidak ada masalah soal itu. Tetapi kalau dilihat logika praktik di MK dan hukum acara MK memang akan kerepotan sendiri ya menjelaskan argumentasi soal kecurangan. Karena begini, di data penelitian kami terdeteksi bahwa yang menggunakan alat-alat kekuasaan itu adalah pihak yang sedang mengajukan perkara. Contoh misalnya menjelang hari H itu Menteri Dalam Negeri melalui PJ Gubernur yang ditunjuk oleh mantan presiden sebelumnya mengangkat camat baru 12 kecamatan. Nah 12 kecamatan ini kalau dikaitkan dengan daftar pemilih tetap yang mereka kelola, angkanya itu cukup besar, 1,5 juta. Padahal memindahkan camat 6 bulan sebelum hari pemilu itu dilarang oleh ketentuan undang-undang. Maka apa motif pemindahan ini? Sehingga saya agak ragu ini akan malah menjadi argumentasi lawan ya di Mahkamah Konstitusi bahwa Andalah yang menggunakan alat kekuasaan. Dan di titik tertentu memang argumentasi masih bias. Saya dengar ada argumentasi akan menggabungkan suara sah dan tidak sah, dan itu kemudian menjadi argumen itu pasti totally wrong ya. Di Mahkamah Konstitusi itu akan dipermalukan menurut saya, karena Mahkamah Konstitusi sudah terang menerang soal angka tersebut. Jadi jangan-jangan malah mengajukan itu nanti di Mahkamah akan blunder sendiri. Tetapi saya tidak tahu ya, karena kan Paman masih ada ya. Karena Pak Presiden Joko Widodo kan sudah mengatakan saya RK begitu ya. Nah ini korelasinya akankah ke sana, akankah itu jadi bahan untuk pihak lain untuk menjelaskan apa yang terjadi. Memang agak rumit di titik itu, tapi sekali lagi ini hak. Baik. Masih satu kali ini hak. Ya itu ya teman-teman, bagaimana bantahan dari Seno Bagaskoro di mana kemenangan Pramono Rano Karno dianggap ada kecurangan di sana. Dan sepertinya sedang diupayakan agar 2 putaran ya teman-teman, tetapi saya yakin ya teman-teman akan ditolak seperti analisa daripada Bung Ferry Amsari, dan malah akan mempermalukan diri sendiri karena sulit membuktikannya. Karena menurut Bung Ferry ya teman-teman, dan menurut Seno juga, mana mungkin lah yang berbuat kecurangan itu di sisi daripada Rano dan Pramono, karena tidak punya dukungan ya teman-teman dari kekuasaan ya teman-teman. Didukung mantan gubernur, tetapi itu tidak punya akses pada kekuasaan ya teman-teman. Jadi murni benar-benar pertarungan karakter, pertarungan figur yang memang ya dimenangkan oleh Pramono dengan ketenangannya, tidak pernah blunder, sementara Ridwan Kamil mau nyoblos malah ada blunder, kata-kata yang dianggap menghina para janda.
Itu ya teman-teman ya. Kalau menurut teman-teman bagaimana, coba tulis di kolom komentar. Itu saja video kali ini. Terima kasih yang sudah menyimak sampai selesai. Sampai jumpa di video saya selanjutnya.